Saya mendoakan keluarga saya yang meninggal, saya meminta pengampunan dosa, itu kalau menurut kalian gimana? Sedangkan penghakiman itu kan masih akhir zaman seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua saya menanyakan ini lagi, kenapa kalau istilah pengkhotbah ya, itu kenapa kok ayat yang populer tuh selalu perpuluhan, perpuluhan, tapi kenapa kok bukan membantu fakir miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, kenapa kok bukan itu yang populer di mereka? Itu yang mau saya tanyakan sama Kak Elia. Terima kasih kalau Kak Elia mau menjawab pertanyaan saya. Ya, silakan Timothy tentang doa orang mati tadi. Ya, berdoa bersama dan orang-orang kudus ya. Yang jadi pertanyaannya itu berdoa untuk meminta pengampunan. Kalau dikatakan doakanlah kami, biasa kan kalau di dalam susunan doa, baik itu di gereja Katolik pun, itu yang namanya Santa ini disebut lalu doakanlah kami, doakanlah kami. Tidak ada dikatakan ampunilah kami. Karena apa? Karena mereka itu hidup dan berdoa di hadapan Allah, mempersembahkan doanya di hadapan Allah. Tentu mereka berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berdoa untuk orang-orang yang ada di bumi. Dan kita juga deh ya, dalam baik itu gereja Timur maupun gereja Barat, baik itu Katolik maupun Ortodoks, meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tetap hidup di hadapan Allah. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Atau dalam Lukas 20 ayat 38 kalau saya nggak salah. Bukankah dalam kitab suci mau dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Karena di hadapan Allah semua orang itu hidup. Kesimpulan dari ayat itu yang menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tetap hidup. Berarti mereka masih memiliki kesadaran untuk mendoakan kita. Itu dalam perspektif gereja baik Barat maupun juga Timur ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa apakah kita boleh berdoa meminta pengampunan, ya berdoa minta pengampunannya kepada Allah, tapi kepada orang kudus meminta bantuan doa mereka, layaknya kita berdoa bersama dan ibu kita. Ma, doakan kita dong. Sebentar lagi saya mau ujian gitu. Gak mungkin kan kalau seandainya kita meminta bantuan doa ibu kita, itu seolah-olah menyekutukan Allah, enggak kan? Karena apa? Dia menjadi perantara doa, jembatan doa di hadapan Allah. Jembatan doa bagi kita kepada Allah. Nah, seperti itu sih tanggapan saya. Kalau yang ratapan mungkin Kak Elia mungkin bisa ini atau yang lain. Yang kedua silakanlah yang perpuluhan itu. Kak Elia masih belum terjawab ya. Yang saya pengen tanyakan tuh gini, kalau saya mendoakan, contohnya gini ya, suami saya meninggal, saya mau mendoakan pengampunan untuk suami saya. Itu intinya boleh enggak gitu loh, karena kan istilahnya penghakiman itu kan masih akhir zaman. Apakah tidak ada kesempatan untuk mendoakan itu, jadi pengampunan dosa? Anda dari Katolik ya sebelumnya? Ya, terus habis itu saya ke Kristen sekarang. Makanya saya ini masih boleh enggak, karena ada yang sebagian itu yang mengatakan, ada yang berpendapat masih boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Ini sebenarnya yang mana? Itu kembali kepada hati nurani Anda mengikuti yurisdiksi gereja. Tapi bagi gereja Barat maupun gereja Timur, gereja Katolik maupun Ortodoks, ada dalil di mana mendoakan untuk orang-orang sebelum akhir zaman dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Kata hari terakhir. Maaf, bukan hari akhir zaman ya, hari terakhir. Kalau hari terakhir ya berarti sudah tidak ada kesempatan. Tapi ada ayat yang Yesus singgung bahwa ada pengampunan di dunia yang akan datang. Dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dunia akan datang pun tidak. Nah, ini adalah konteks terhadap penghujatan Roh Kudus. Nah, kalau tidak menghujat Roh Kudus, ya berlaku karena ayat sebelumnya dikatakan ia akan diampuni karena tidak menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Kalau dia sudah diinsyafkan oleh Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, atau ketika dia sudah diinsyafkan tapi dia menolak apa yang disampaikan oleh Roh Kudus sampai akhir hayat hidupnya, ya doa kita pun tidak akan didengar oleh doa kita pun tidak akan diperizinkan oleh Allah. Karena itu hak prerogatif Allah sendiri, apakah dia melepaskannya dan menyelamatkannya atau tidak. Tapi kalau seumur hidupnya dia mungkin
berdosa dan banyak sekali yang belum dia lakukan dalam kebaikannya. Ada kesempatan sebelum selain mengejat Roh Kudus dalam ayat ini. Tapi itu kembali lagi kepada hak prerogatif Allah. Kita hanya diajarkan untuk mendoakan saja. Ya. Nah, biasa gereja Katolik mengartikan Matius 12 ayat 32 dalam buku Albertus Purnomo OFM itu dikaitkan dengan api penyucian. Karena saya dari gereja Timur, kami tidak memandang ini sebagai api penyucian. Ya itu aja sih, tapi pada dasarnya sama. Kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu karena mereka masih belum akhir zaman. Belum pada masa hari terakhir, hari penghakiman terakhir. Itu sih. Berarti nggak apa-apa ya kalau mendoakan yang meninggal, minta pengampunan dosa, berarti nggak apa-apa. Nah itu kembali ke yurisdiksi Anda, Bu, karena kan Ibu sudah masuk Kristen ya, mungkin yang bukan lagi Katolik ya, yaitu kembali kepada hati Anda sendiri, bagaimana memahaminya. Tapi kalau kita sesuai dengan Injil, ya kalau saya sesuai dengan Injil, karena apa yang saya kutip ya ayat itu, bahwa ada pengampunan di dunia akan datang. Ya, ya terima kasih, Bang. Silakan Kak Elia. Ya gitu ya. Jadi ya itu tergantung Anda. Anda mau mendoakan atau tidak itu urusan Anda. Hati nuranimu, kamu mau mendoakan atau tidak. Nggak ada salahnya berdoa itu. Anda mendoakan kalaupun itu nggak bisa sebenarnya. Lalu Anda mendoakan, Anda tidak menjadi berdosa dengan itu. Ya. Jadi kalau memang Anda merasa lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan dengan mendoakan, minta mohon ampun dosa sama suami Anda, ya silahkan saja. Ya, itu hak Tuhan mau terima atau tolak, begitu. Anda tidak menjadi jahat dengan begitu. Ya, gitu ya.